Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tentunya di Koba Channel. Pada hari ini tentunya di hari Senin di tanggal 8 September 2025. Hari ini kita coba berbincang-bincang dengan dua siswa dan siswi ya yang sementara masih dalam tahap pelatihan atau pembelajaran bahasa Jepang tentunya untuk menuju kesuksesan untuk bekerja di Jepang tentunya. Dan di sini sudah ada dua orang di samping kanan saya, dua orang siswa dan siswi. Nanti yang pertama akan saya perkenalkan dulu namanya siapa aja. Nanti sebentar kita lihat siapa namanya ya. Oke, baik. Yang pertama dulu dari sebelah, yang perempuan dulu lah, yang perempuan. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Salsabila, biasa dipanggil Ara. Asal saya dari Bogor, dari SMK Kesehatan Anissa 3. SMK Kesehatan Anissa 3. Oke, latar belakangnya dia SMK ya? Ya, Kesehatan. betul. Jurusannya apa itu? Jurusannya keperawatan. Keperawatan. Oke, namanya Tiara. Terus kalau yang satu, namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Ali Akbar, biasa dipanggil Ali. Saya asal saya dari Depok. Latar sekolah saya sekolah dari SMK Bakti Karya Sawangan. Bakti Karya Sawangan. Luar biasa, berarti Sawangan ini udah ada siswanya loh juga di Koba tentunya. Lagi sementara pelatihan belajar bahasa Jepang ya, untuk menuju ke Jepang tentunya untuk bekerja di sana. Baik, yang pertama saya ke Tiara dulu. Tiara, saya mau nanya, apa alasan kamu memilih untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang di Koba? Karena Apa? sebelumnya emang ingin pergi ke Jepang dan juga banyaknya peluang bekerja di sana. Serta di Koba ini sangat terfasilitasi sekali seperti pembelajarannya. Jadilah memilih di sini. Oke, berarti itu ya alasannya kamu untuk memilih untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang di Koba. Terus kalau untuk Ali gimana Ali? Ya. Apa alasan kamu memilih untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang? Ya, karena saya sangat ada cita-cita ingin pergi kerja di Jepang. Ada gitu. cita-cita ya. Makanya saya ingin belajar bahasa Jepang. Begitu ya. Ya. Kira-kira apa yang di pikiran kamu itu ke Jepang, mungkin karena apa, untuk mencapai cita-cita kah, atau untuk memperbaiki ekonomi, atau juga untuk membahagiakan orang tua, untuk mengangkat derajat orang tua? Mungkin halnya seperti apa yang kamu pikirkan mungkin? Iya, karena bekerja di Jepang juga impian saya untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya, bisa mengangkat derajat orang tua saya. Gitu ya. Dengan Kalau dari Tiara sama juga ya kayak gitu Tuh, juga ya. sama. Oke. Nah sekarang untuk Tiara dan Ali, sudah berapa lama mengikuti pelatihan di Koba? Sekitar 2 bulan. 2 bulan 2 lebih. bulan lebih. 2 bulan. Berarti masuk di periode angkatan apa? Juni ya? Juni ya? Juni. Iya, Juni. Juni. Oke, berarti sudah 2 bulan mengikuti pelatihan. Baik, sekarang saya mau bertanya lagi. Ini pertanyaan saya, pengalaman selama kamu pelatihan di Koba. Nah, pertama, bagaimana kesan pertama saat kamu belajar bahasa Jepang? Nah, ini dari Tiara dulu nih. Aduh, Gimana kesannya, kesan pertama kali belajar bahasa Jepang? kesan pertamanya sih pasti bahasa Jepang itu sangat seru. Banyak beberapa orang menganggap, oh itu tuh sulit banget nih belajar bahasa Jepang. Tapi bisa loh kalau misalkan kita memang, wah ini pasti seru, nggak menganggap itu tuh hal yang sulit. Ya. Apalagi di Koba kita bisa tanya ke sensei-senseinya dan juga ke senpainya. Itu seru sih. Seru ya, berarti itu seperti itu ya. Bagaimana pertama saat kamu belajar bahasa Jepang? Kalau dari Ali sendiri gimana?
Karena saya baru belajar dari nol juga. Awalnya sih kaget, tapi karena senseinya yang mengajarnya sangat enak gitu, baik, jadinya saya bisa langsung dapatlah pelajarannya itu. Ya. Berarti memang dari nol ya, dari nol kamu nggak tahu ya, dari nol itu misalnya memang dari huruf belum tahu sama sekali ya. Ya, belum tahu Sama baru sekali. masuk sini. Kalau Tiara mungkin sudah ada dasar atau gimana ya? Ya, sedikit. Sudah ada dasar sedikit ya, mungkin sudah diajarkan dari sekolah seperti itu. Berarti sudah ada program dari sekolah juga untuk bahasa Jepangnya. Kalau dari sekolahnya Ali, ada juga nggak pembelajaran bahasa Jepang di sekolah? Ada atau belum ada dimasuk di sekolahnya gitu? Sayangnya belum ada sensei. Belum ada ya? Ada juga kan yang mengatakan bahwasanya belajar bahasa Jepang itu bahasa yang paling tersulit nomor 3 di dunia. Tuh. Nah, itu benar ya. Iya. Memang sangat sulit, tetapi ketika kita mau betul-betul mengikuti pembelajaran, pasti semuanya akan bisa seperti itu ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Apa yang paling menantang dari belajar bahasa Jepang menurut kamu? Nah, yang paling menantang ini apa? Ya, seperti banyak orang yang tahu juga kalau bahasa Jepang tuh paling menantang tuh kanji. Kanji ya? Iya, kanji. Kanji. Contohnya seperti apa itu kanjinya? Kanji bermacam-macam karena dia ada konyomi dan unyomi itu. Kalau dari Tiara sendiri? Kalau selain kanji ya, ketika masuk koba itu kan full harus menggunakan bahasa Jepang ketika belajar. Nah itu sih yang wah ternyata seru nih, menantang banget. Apalagi ketika di kelas sensei harus pakai bahasa Jepang, nanya dan ngobrol juga sama temen kayak gitu. Berarti kebanyakan memakainya pakai bahasa Jepang ya. Untuk bahasa Indonesianya mungkin ya ketika mungkin di dalam kelas mungkin bahasa Indonesianya mungkin hanya dipakai pada saat ya sekali-sekali mungkin seperti itu ya. Oke, good. Terus metode pembelajaran apa yang menurutmu paling membantu memahami bahasa Jepang? Nah, ini apa kira-kira metode belajar apa yang paling membantu? Metode belajar kalau untuk menghafal itu pastinya lebih harus sering ditulis. Kayak tadi kanji, wah itu kanji kan banyak. Jadi kalau bisa ditulis, hiragana, katakana juga kalau belum lancar bacanya itu menurut saya metode paling bagus ya menulis. Itu menulis ya. Kalau dari Ali sendiri? Ya paling menghafal sensei. Menghafal Dari banyaknya ya? kotoba gitu. Kotoba. Iya, biar. Memang penghafalan paling sulit ya. Iya, Paling sulit. benar. Kira-kira yang paling sulit yang disuruh menghafal itu apa kira-kira? Dari kotoba sih sensei. Dari kotoba ya. Kotobanya, iya. Nah, selain bahasa Jepang, apakah ada pelajaran budaya Jepang yang menarik buat kamu? Ada sensei. Ini budayanya ya? Iya, budayanya. Jepang. Jadi Kira-kira. kalau di sana di Jepang kan itu dia orangnya bersih-bersih. Nah, budayanya mereka itu memisahkan sampah. Ada moe rugomi, ada moe naigomi, terus juga ada kangbing, botol. Nah, itu menurut saya sangat bagus dan itu gitu juga ya. diterapkan di Koba. Berarti sudah ada pemilahan tempat sampah yang mana bisa sampahnya didaur ulang. Misalkan dari plastik, terus yang dari kertas, atau juga yang dari ada 3 ya? Iya, itu ada 3. apa namanya? Itu ada merah, kuning, hijau. Yang pertama namanya apa? Yang pertama itu moe rugomi. Sampah Berarti yang sampah apa namanya? yang bisa dibakar. Sampah bisa dibakar. Terus Iya. yang kedua Moe naigomi. moe nagomi. Sampah yang tidak bisa dibakar. Sampah yang tidak bisa dibakar. Betul. Terus ada kangbing. kangbing. Itu kayak kaleng, Kayak kaleng. botol. Jadi dipisahin. Jadi bukan kambing ya, bukan kambing, tapi kangbing. Kangbing. Apa perubahan terbesar yang kamu rasakan setelah ikut pelatihan di Koba? Sebelumnya saya kalau di rumah tuh kurang disiplin. Tapi setelah masuk pelatihan bahasa Jepang di Koba, saya sangat disiplin, bisa mengatur waktu. Ya pastinya bisa belajar dengan giat juga. Berarti selama di rumah mungkin sebelumnya bangun tidurnya mungkin bangun jam 10 ya seperti itu. Nah, sekarang bangunnya kamu selama di Koba di sini bangun jam berapa? Jam 4 sensei. Jam 4. Iya. Nah, berarti kan udah jauh ya. Biasanya kamu bangun jam 10, sekarang bangun jam 4. Nah, dari awal-awal sebelumnya kira-kira
Terasa berat gak waktu kamu bangun jam segitu? Sangat sensei, sangat berat. Sangat. Iya. Tetapi ketika menjalani selama di Koba udah nggak terasa ya. Iya. Nah, mana latihan fisik juga kan. Iya. Nah, udah fisik terbiasa. juga kan udah terbiasa seperti itu. Nah, kalau dari Tiara sendiri gimana? Kalau untuk Apa perubahan selain dampak yang kamu rasakan? disiplin ya, dampaknya jadi lebih lancar dalam bahasa Jepangnya dan juga lebih sehat karena kan di sini setiap hari kita olahraga. Terus juga diajarkan untuk disiplin, bersih-bersih setiap hari. Mungkin yang dulu di rumah bersih-bersihnya masih kadang-kadang. Nah, masuk ke sini wah itu harus setiap hari Iya, bersih-bersih. luar biasa. Berarti sudah ada, memang betul-betul ada perubahan ya. Tuh. Dari awalnya di rumah itu masih males-malesan, di sini nggak bisa karena memang harus dituntut untuk disiplin. Karena nanti kan di Jepangnya itu ya tau lah, di Jepang kan orangnya sangat disiplin waktu maupun juga disiplin kerjanya itu sangat luar biasa seperti itu ya. Oke, terus bagaimana respon keluarga atau teman melihat kamu belajar bahasa Jepang? Pastinya kalau dari keluarga itu sangat-sangat mendukung, memotivasi. Kalau dari Tiara sendiri? Sama untuk keluarga sangat mendukung. Mungkin kalau teman juga ada beberapa yang mendukung, ada juga yang beberapa kok tidak memilih kuliah lah, kerja dan sebagainya. Oh, seperti itu ya. Baik. Terus apakah pelatihan ini membuatmu lebih percaya diri untuk bekerja atau tinggal di Jepang? Pelatihan ini sangat ya. Iya. Berarti sangat percaya bahwasanya saya pasti akan bisa dan membuktikan bahwa saya akan bisa bekerja di Jepang dan kalau bisa pun tinggal di Jepang juga bersama keluarga seperti itu ya. Nah itu oke. Kira-kira apa cita-citanya atau rencana kamu setelah selesai pelatihan bahasa Jepang ini? Yang pastinya sih harus bisa lebih lancar ya bahasa Jepangnya, lulus ujian dan pastinya bekerja di sana. Dan mungkin setelah bekerja nanti rencana sih mau kuliah juga di sana. Alhamdulillah. Kalau dari Ali sendiri gimana? Ya, cita-cita saya pastinya sangat-sangat ingin berangkat ke Jepang, Sensei. Ke Jepang ya? Iya. Pasti sudah Bekerja. nggak sabar pastinya. Kalian berdua pasti sudah nggak sabar nih. Iya. Kapan bisa berangkatnya? Tetapi ya mau tidak mau harus mengikuti pelatihan dulu sampai selesai. Iya. Insya Allah kedepannya ketika kalian walaupun masih dalam tahap pembelajaran, tapi ketika ada job yang bisa diikuti ya mungkin bisa saja langsung mengambil job dan untuk mengikuti interview tentunya ya. Awal dari interview dulu, nanti setelah interview ketika dinyatakan lulus baru bisa lanjut dengan seleksi berikutnya kan seperti itu ya. Baik. Menurut kamu seberapa penting penguasaan bahasa Jepang untuk meraih mimpi di Jepang? Sangat penting. Sangat penting. Karena ya sensei-sensei yang pengalaman juga banyak yang motivasi gitu. Banyak ilmu-ilmunya yang diberikan ke saya. Jadi ya saya bisa lah. Terus selanjutnya apa pesan kamu untuk siswa lain yang mungkin masih ragu untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang? Yang pastinya coba yakinkan lagi hatinya, terus minta izin juga ke orang tua. Dan yang pasti sih harus lebih mengenal diri sendiri. Kalau memang saya mau ke Jepang dan itu harus serius, jadi nggak boleh setengah hati. Ya, oke. Kalau dari Ali sendiri? Ya, membulatkan tekadnya Sensei. Yakin belajar bahasa Jepang dengan sungguh-sungguh gitu. Itulah dari teman-teman yang lagi pelatihan di Koba ya, yang lagi pelatihan di Koba ini dia sudah mengikuti pelatihan selama 2 bulan ya. Inilah mereka sekarang yang dari awalnya nggak tahu bahasa Jepang, sekarang sudah mahir tentunya untuk berbahasa Jepang. Nah sekarang kira-kira apa kata-kata yang akan kamu berikan sama teman-teman yang lain, teman-temanmu yang ada di luar sana untuk bisa membuktikan bahwa kamu di sini insya Allah bisa menjadi orang yang sukses nanti? Motivasinya yang pasti jangan ragu, terus semangat, bulatkan tekadnya untuk belajar bahasa Jepang, raih cita-cita kalian belajar bahasa Jepang di Koba. Gitu. Oke, kalau dari Tiara sendiri?
Dari saya jangan ragu buat cari tahu Koba karena di sini semuanya sangat terfasilitasi dan pasti mimpi kamu bakal tergapai di sini. Amin. Oke. Jadi teman-teman, itulah tadi dua siswa-siswi dari Koba Mirai Japan yang lagi sementara masih pelatihan. Mereka dari angkatan periode bulan Juni, sekarang udah masuk di bulan September, berarti dia sudah memasuki bulan ketiga, ya. Dan ntar dulu, bisa nggak kasih kata-kata atau bahasa Jepang dulu buat teman-teman kalian? Nah, kira-kira bahasa Jepangnya apa? Mungkin menyampaikan apa? Coba diperlihatkan dulu dong dari Ali sendiri. Coba Ali, apa kira-kira? Ya, minasan, gambatte kudasai. Akira menai de. Ya, ijo desu. Nah, kalau dari Tiara sendiri apa Tiara kira-kira? 日本は素敵な国ですから必ず日本へ来たい。 Oke. Jadi itulah teman-teman kalian yang lagi pelatihan di sini, pelatihan di Koba. Buat kalian yang ingin menggapai cita-cita kalian juga seperti teman-teman kalian sekarang yang ada di sini, ada Ali dan ada Tiara. Bisa tentunya kamu cari tahu atau cari di media ya, namanya Koba Mirai Japan, baik itu dari media TikTok, media Instagram, Facebook, bisa kalian cari tentunya, langsung aja dicari. Jadi mungkin ini aja untuk sementara yang bisa kami sampaikan dulu ya, dua siswa. Nanti akan next selanjutnya akan ada lagi siswa yang lain akan kita temani berbicara tentang bagaimana atau seperti apa sih pelatihan tentunya untuk bahasa Jepang di Koba, seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi di next time selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.